Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaul Haq Hasbi Falah Muhammad, NIM 2042020295. Pada kesempatan yang sama juga, kali ini saya akan mencoba membahas salah satu materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia semester 1 ini mengenai kata yang dibimbing oleh Ibu Junaida MPD di semester pertama ini. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Makna kata. Ketika berbahasa, kemampuan pemakaian bahasa dalam memilih kata memegang peranan yang sangat penting. Jika pemakaian bahasa salah satu kata, baik berbahasa lisan maupun tulisan, tujuan yang diinginkan tidak tercapai karena informasi tidak tersampaikan dengan baik dan benar. Akibatnya informasi yang disampaikan tidak dimengerti dan dipahami dengan susah payah. Bahkan tidak jarang terjadi seseorang salah memahami apa yang dikatakan oleh orang lain karena kemampuan orang itu dalam berkomunikasi, termasuk memilih kata, amatlah terbatas. Kesulitan akan bertambah jika ada upaya sungguh-sungguh untuk memperbaikinya karena pertama, makna kata sangat beragam. Hubungan makna di antara kata-kata itu pun bermacam-macam. Pemilihan kata membutuhkan kemampuan untuk memahami makna kata dengan tepat, waktu untuk berlatih, mendengarkan orang lain untuk bicara, waktu untuk berlatih menggunakan kata dengan baik, benar, dan tepat. Kemudian kita masuk ke tata bahasa dari kata tersebut. Kita tentunya mengenal sinonim. Sinonim itu adalah sebuah kata dapat memiliki lebih dari satu makna. Makna kata yang satu bisa mirip dengan makna kata yang lain. Karena makna dasar yang diungkapkan kata-kata itu sama, kata yang maknanya mirip dengan makna kata yang lain disebut kata yang bersinonim dan makna yang bersinonim. Contoh perbedaannya yaitu lipatan, lipitan, lempitan memiliki hubungan makna sinonim lepihan, lekukan, tekukan, keliman, wiru. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke istilah hiperonim dan hiponim. Hiperonim adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Kata hiperonim dapat menjaga kata umum dari penyebutan kata-kata lainnya. Sedangkan hiponim adalah kata-kata yang terwakili artinya oleh kata hiperonim. Umumnya kata-kata hiperonim adalah suatu kategori dan hiponim merupakan anggota dari kata hiperonim. Contoh hiperonim yaitu hantu, hiponim pocong, kantong wewe, sundel bolong, kuntilanak, pastur butung, tuyul, genderuwo. Dan contoh satu lagi yaitu hiperonim ikan. Contoh hiponim lumba-lumba, tenggiri, hiu, betok, mujair, spat, cere, tri, dan sarden. Kemudian kita lanjut ke istilah selanjutnya yaitu antonim. Antonim adalah oposisi makna atau lawan makna yang berjenjang. Misalnya tinggi, agak tinggi, tertinggi. Oposisi. 1. Oposisi kontras atau oposisi mutlak, yakni kata yang bermaknanya bertolak belakang dengan makna kata lain, misalnya hidup, mati. Oposisi arah, misalnya datang, pergi, kiri, kanan. Oposisi ekuipolen, misalnya pria, wanita. Oposisi saling melengkapi, misalnya suami, istri, ibu, bapak. Adanya istri karena ada suami dan adanya ibu karena adanya bapak. Dan selanjutnya meronimi atau makna menunjukkan hubungan bagian keseluruhan. Hubungan makna seperti itu terdapat pada milik yang tak terpisahkan. Seperti rumah saya, dalam kurung rumah milik saya, anak milik saya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke makna yang selanjutnya yaitu makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna kata berdasarkan tunjukkan lugas. Kata ada sesuatu yang ada di luar bahasa atau makna yang didasarkan pada konvensi masyarakat pemakai bahasa. Contohnya, meja ialah benda tunjukkan dari kata meja,
yaitu benda perkakas atau perabot rumah tangga yang mempunyai bidang datar dan kaki-kaki meja berfungsi sebagai penyangga bidang datar. Sedangkan konotatif adalah makna yang diakibatkan oleh tautan pikiran yang ditimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika orang itu berhadapan dengan sebuah kata. Jadi, makna konotatif adalah makna yang ditambahkan pada makna denotatif. Contohnya, contoh 1, wanita pesantren itu berkonotasi baik, suka akan agama. B. Wanita kamus berkonotasi baik, suka akan ilmu pengetahuan. C. Wanita jalanan berkonotasi buruk, perempuan liar, perempuan nakal, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke makna yang lainnya. Makna selanjutnya adalah makna leksikal dan makna gramatikal. Leksikal adalah makna yang bersifat tetap. Kalimat leksikal adalah kalimat yang makna kata yang sebenarnya bersifat tetap dan tidak terikat dengan konteks kalimatnya atau berdiri sendiri. Contohnya, Setia bangun tidur. Ibu menyuruhku minum segelas air putih hangat. Minum adalah makna leksikal. Sedangkan gramatikal adalah kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa pemakainya. Kalimat gramatikal adalah kalimat yang makna katanya berubah-ubah karena mengalami proses pengimbuhan, pengulangan, ataupun pemajemukan yang disesuaikan menurut tata bahasa serta terikat dengan konteks pemakainya. Contoh, minuman, minum, peminum. Itu makna gramatikal. Polisi menyita beberapa peti minuman keras dari dalam toko itu. Seluruh orang di kampung ini tahu kalau ia seorang peminum. Inilah contoh dari makna gramatikal. Kemudian kita setelah mempelajari makna, kita akan membahas slide urutan kata. Baik, selain pilihan kata, urutan kata di dalam gabungan kata ataupun di dalam kalimat merupakan sesuatu yang sangat penting. Urutan kata berkaitan dengan makna kata karena urutan yang berbeda menyebabkan makna yang berbeda. Contohnya es batu, orang banyak, wanita pengusaha, dan lain-lainnya. Urutan kata memegang peran penting dalam berbahasa karena perbedaan urutan menyebabkan perbedaan makna. Kemudian setelah kita memahami urutan kata, kita akan memahami bentuk kata. Kata bahasa Indonesia itu terdiri atas kata dasar dan kata turunan. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami peimbuhan afikasi apapun, belum mengalami pemendekan atau kontraksi, ataupun belum mengalami perulangan seperti saya, meja, baca, kain, aa, madu, dan sapu. Jika kata itu diberikan afiksasi, bentuk dan maknanya berbeda. Bahkan fungsi kata itu di dalam kalimat bisa berbeda. Misalnya, sapu berbeda dari menyapu, penyapuan, dan tersapu. Jadi kata turunan berbeda bentuk dan maknanya dari kata dasar. Contohnya, putus, putusan dan keputusan itu lewat pengimbuhan. Senyum, tersenyum lewat pengimbuhan juga. Tersenyum, 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 tersenyum lewat pengulangan. Senyum, senyuman. Bapak, ibu, pak, bu lewat pemendekan. Inilah contoh dari bentuk kata. Kemudian selanjutnya, berikut ini beberapa kata imbuhan yang dapat kita jumpai dalam bahasa Indonesia. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapatkan imbuhan yang berupa awalan, akhiran, sisipan, dan awalan akhiran. Macam-macam imbuhan yakni 1. Awalan meng, me, mem, men, meny, menya, menge. Kemudian awalan ber, awalan di, ke, dan dari, kata ganti ku, kau, mu, dan nya, kata si dan sang. Kemudian ada juga partikel. Kemudian kedua, sisifan atau infix. Contohnya itu L, M, dan R. Contoh M tambah R, gemetar. L plus tali, temali. Ketiga, akhiran, sufiks. Contohnya kan, i, an, kah, tah, pun. Kemudian keempat, awalan akhiran, konfiks.
mekan, mei, dikan, dii, pean, dan se-nya. Kemudian kita lanjut slide berikutnya, yaitu singkatan dan akronim. Maaf, sangat terlambat. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Kemudian B. Akronim, nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Kemudian akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Dan catatan penting setelah kita menjelaskan bagian singkatan dan akronim ini adalah jika dianggap perlu membentuk akronim, hendaknya diperhatikan syarat-syarat berikut. 1. Jumlah suku kata akronim jangan melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia. Kedua, akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim. Kemudian ada juga tentang penulisan huruf kapital. 1. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Keenam, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat. Ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran, misalnya mesin diesel 10 volt 5 ampere. Kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Ke-12, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Ke-14, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Ke-15, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Ke-16, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali seperti kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, badan, serta nama dokumen resmi. Ke-18, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Ke-19, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan yang, untuk, tidak terletak pada posisi awal. Ke-20, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Ke-21,
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Ke-22, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan atau penyapaan. Ke-23, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Kemudian kita mengenal diksi atau pilihan kata. Yang pertama, aspek kata. Setiap kata terdiri atas dua aspek, yaitu bentuk dan makna. Bentuk merupakan sesuatu yang dapat diindrai, dilihat, atau didengar. Makna merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan reaksi dalam pikiran kita karena rangsangan bentuk. Apabila ada seseorang berteriak, "Banjir!" dalam pikiran kita timbul reaksi karena kita mengetahui arti kata tersebut. Karena itu pikiran kita akan menyatakan ada gerakan air deras besar dan meluas secara tiba-tiba. Jadi yang dimaksud bentuk adalah semacam kata banjir. Sedangkan makna adalah reaksi yang timbul dari pikiran kita. Reaksi tersebut tentu akan berbeda-beda pada setiap orang. Kedua, dalam penggunaan kata, selain harus memperhatikan faktor kebahasaan, kita pun harus mempertimbangkan berbagai faktor di luar kebahasaan. Faktor tersebut sangat berpengaruh pada penggunaan kata karena kita merupakan tempat menampung ide. Kemudian, ketepatan pilihan kata. Pilihan kata yang tidak tepat dari pembicara atau penulis dapat mengakibatkan gagasan atau ide yang disampaikannya tidak dapat diterima dengan baik oleh pendengar atau pembaca. Kata bermakna denotatif dan bermakna konotatif. Makna denotatif adalah seperti yang kita sampaikan tadi, dan makna denotatif adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan konsep dengan kenyataan. Makna ini merupakan makna yang lugas, makna apa adanya. Makna ini bukan perumpamaan, sebaliknya makna konotatif atau asosiatif muncul akibat asosiasi perasaan atau pengalaman kita terhadap apa yang diucapkan atau apa yang didengar. Makna konotatif dapat muncul di samping makna denotatif suatu kata. Kemudian kata bersinonim. Kata bersinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau hampir sama. Banyak kata bersinonim yang berdenotasi sama, tetapi konotasinya berbeda. Akibatnya kata-kata yang bersinonim itu dapat dalam pemakaiannya tidak sepenuhnya dapat saling menggantikan. Kemudian kata bermakna umum dan bermakna khusus. Kata bermakna umum mencakup kata bermakna khusus. Kata bermakna umum dapat menjadi kata bermakna khusus jika dibatasi. Kata bermakna umum digunakan dalam mengungkapkan gagasan yang bersifat umum, sedangkan kata bermakna khusus digunakan untuk menyatakan gagasan yang bersifat khusus atau terbatas. Kemudian kata yang mengalami perubahan makna. Kata sarjana dan pendeta merupakan contoh kata yang mengalami penyempitan makna. Kata sarjana semula digunakan untuk menyebut semua cendekiawan. Kini kata tersebut hanya digunakan untuk cendekiawan yang telah menamatkan pendidikannya di perguruan tinggi jenjang pertama. Kemudian kesesuaian pilihan kata. Kesesuaian pilihan kata berkaitan dengan pertimbangan pengungkapan gagasan atau ide dengan memperhatikan situasi bicara dan kondisi pendengar atau pembaca. Dalam pembicaraan yang bersifat resmi atau formal, kita harus menggunakan kata-kata baku. Sebaliknya, dalam pembicaraan tak resmi atau santai, kita tidak dituntut berbicara atau menulis dengan menggunakan kata-kata baku untuk menjaga keakraban. Agar kesesuaian pilihan kata dapat kita capai dalam berbicara atau menulis, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Dalam situasi resmi kita gunakan kata-kata baku, dalam situasi umum kita gunakan kata-kata umum, dalam situasi khusus kita gunakan kata-kata khusus. Kemudian kita akan menerangkan kata baku dan tak baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang tidak bercirikan bahasa daerah atau bahasa asing, baik dalam penulisan maupun dalam pengucapan, harus bercirikan bahasa Indonesia. Dengan perkataan lain, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah mengenai kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada istilah kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah adalah kata yang biasa digunakan di lingkungan ilmuwan dan dunia pendidikan umumnya. Kata populer adalah kata yang biasa digunakan di kalangan masyarakat umum juga.
Kata ilmiah contohnya dampak, kendala, formasi, frustasi, pasien, volume, koma, dan akibat. Kata populer yaitu contohnya akibat, hambatan, susunan, kecewa, orang sakit, isi, sekarat. Kemudian kata percakapan dan kata ungkapan usang. Kata percakapan biasanya digunakan dalam bahasa lisan. Kata-kata ini umumnya memiliki kaidah sendiri yang berbeda-beda dengan kata-kata yang digunakan dalam tulisan. Kata-kata percakapan diantaranya memiliki ciri kedaerahan, dialek, tidak menggunakan kaidah bentukan kata dan sering menyingkat kata. Beberapa contoh dapat dikemukakan, misalnya enggak, ngerti dapet, sikon, gini gitu. Kata-kata percakapan sebaiknya dihindarkan dalam tulisan atau pembicaraan resmi karena dapat mengganggu keresmian atau keilmiahan. Mungkin sekianlah yang bisa saya jelaskan dan sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga wawasan mengenai bahasa Indonesia, ilmu bahasa Indonesia kita semakin bertambah dari hari ke hari guna untuk merawat bahasa kita sendiri dan memahaminya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Junaidi MPD yang telah membimbing kami selama 1 semester. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.